وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا المصنف هذا الكتاب سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، أن الله يقدس روحه في الجنة وينير ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وبعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita senantiasa haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan yang paling agung berupa kenikmatan al-iman wal Islam. Selalu senantiasa kita memupuk menyuburkan iman kita seraya kita mentaati, berusaha senantiasa sedikit-sedikit kita sambungkan diri kita dengan aturan syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta para keluarga semua, kita semua di rumah masing-masing senantiasa iman Islam ini kita bawa sampai ajal tiba, kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut semua para sahabat, para tabi'in dan umat-umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kajian malam ini masih muqaddimah atau prolog daripada kajian kitab Risalatul Muawanah, yang mana kitab ini ke depan akan menuntun kita bagaimana etika kita, bagaimana tata cara, ada cita rasa ketika kita mengamalkan daripada agama kita.
Ketika kita sholat, bagaimana kita nikmat dalam melakukan sholat. Ketika kita berwudu, kita nikmat di dalam kita melaksanakan wudu. Tidak hanya sekedar kita wudu biar sah nanti ibadah kita. Tidak hanya kita sekedar wudu untuk menghilangkan hadas kecil kita, tapi kitab ini lebih dari itu. Bagaimana orang taat kepada Allah Ta'ala. Umpama kita melakukan ibadah yang berupa wudu. Umumnya orang kalau berwudu niatnya menghilangkan apa? Hadas kecil. Tapi lupa bahwasanya wudu tersebut itu merupakan ta'abbud. Ta'abbud niku napa? Ibadah kepada Allah Ta'ala. Setat mau salat, Allahu Akbar, miftahus salah al-wudu. Seseorang di saat mau ibadah salat didahului kita untuk berwudu. Dalam ilmu fikihnya, karena salat tidak boleh kalau kita ada hadas kecil maupun hadas besar. Ilmu fikih berbicara bahwasanya wudu menghilangkan hadas kecil. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita berwudu merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Setat untuk kita mau sholat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Di saat manusia sadar dengan seperti ini, maka ketika berwudu pun dibutuhkan yang mana khusyuk, etika, sopan santun. Tidak hanya sekedar kita mengambil air lalu kita mengusapkan daripada anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dan lain sebagainya. Kitab ini lebih ke etika, biar kita ada cita rasa di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibadah kepada Allah Ta'ala ada cita rasa, ada kenikmatan, berbeda dampak ibadah tersebut dibanding seseorang yang ibadah hanya sekedar niat menggugurkan kewajiban. Ini bedanya. Maka kita pelan-pelan kita rubah daripada tangga pertama kita tahu tentang syariat, tentang halal haram. Tangga yang berikutnya tentang fadilah, keutamaan. Tidak hanya kita tahu halal haram, tapi kita juga tahu tentang baik dan lebih baik. Kitab ini menerangkan dari poin yang kedua, tangga yang berikutnya antara baik dan lebih baik. Ngono ku ya wis sah. Contoh kecil, seorang yang melakukan ibadah sholat wajib menutup aurat. Aurat laki-laki itu fikih mengatakan antara baina surrah war rukbah, antara apa pusar sampai apa lutut. Upama membledeh nggih sah-sah mawon. Apakah kita Jumatan? Ayo, siapa di antara kita yang berani? Ini ke kaum Adam laki-laki. Sok Jumat rame-rame kita Jumatan hanya memakai sarung atau memakai celana yang menutupi aurat yang wajib antara pusar sampai lutut. Siapa yang berani? Ini etika yang berbicara. Dengan ini terus menerus kita pupuk etika-etika seperti ini sebagaimana kiai-kiai kita, guru-guru kita. Oh, berarti guru-guru kita di dalam menanamkan etika tidak hanya sekedar mengajarkan sah atau tidak sah ibadah, tapi bagaimana kita mengambil keutamaan dalam ibadah. Dan ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan kenapa salah satu daripada alasan saya untuk menyusun kitab ini, salah satunya qala alaihi salatu wassalam. Pertama karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Pertama, salah satu alasan kenapa saya menyusun kitab ini, padahal ini lebih dari 1 abad yang lalu. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ajwadukum ba'di,
Nek cara Jawane luweh lomane wong setelah aku. Jadi Kanjeng Nabi berarti orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya dan dermawan dengan kekayaannya, kaya ilmu, kaya akhlak, kaya kebaikan-kebaikan. Setelah masa Rasulullah SAW, lantas siapa yang masuk dalam kategori orang yang dermawan? Kanjeng Rasul mengatakan rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Siapa itu? Yaitu orang yang dirinya mau belajar agama, alima ilman, alima yang terus menerus dia mencari tahu tentang bagaimana undang-undang syariat Rasulullah SAW, tahu bagaimana salatku piye itu sing bener tur pener, ngaten nggih cara Jogja niku. Ya bener ya pener, sing pas niku piye? Wudhu sing pas niku pripun? Kita dahulukan yang pokok-pokok. Napa ketika mau tiba bulan Ramadan poso sing bener tur pener niku piye? Apa sekedar kita hanya menahan lapar, haus, selesai? Yang dimulai dari fajar shadiq, adzan subuh misalkan sampai waktu maghrib selesai? Tidak hanya sekedar itu. Orang mencari seperti itu terus menerus, alima ilman. Setelah dirinya tahu, duduk di majelis taklim, jelas kitabnya yang dibaca jelas dari ulama-ulama yang mu'tabar. Apa itu mu'tabar? Yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Orang yang seperti ini mencari ilmu untuk memperbaiki dalam dirinya ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dampak yang dia lakukan fanasyarahu yub'atsu yaumal qiyamah. Setelah dirinya tahu dan diamalkan, lantas dia berusaha untuk ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang sudah dia amalkan, sedikit-sedikit yo ditular-tularno. Fanasyarahu, nasrul ilmi, menyebarkan keilmuan, memberikan ketoladanan, suri toladan minimal di dalam keluarganya. Sebagai bapak rumah tangga, dia memberi contoh ketaatan kepada Allah, kepada istri dan anak-anaknya. Setelah maghrib jamaah di rumah, lalu kumpul bareng membaca Al-Quran, diajari alif ba ta sa, dipajari bagaimana tata cara membaca surah Fatihah yang benar, bagaimana tata cara takbiratul ihram Allahu Akbar, ada tumak ninahnya. Apa itu tumak ninah? Di dalam ilmu fikih diajarkan bagaimana cara bermuamalah, bagaimana adab sopan santun anak dengan orang tua, bagaimana adab dengan tetangga, bagaimana ketika anak kita dirinya sudah kita lepas, sudah akil balik, dia harus adaptasi dengan lingkungan, bagaimana tata caranya. Kita beritahu dan kita contohkan keteladan itu kepada mereka. Orang yang seperti ini yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah. Besok dari kiamat dia akan dikirim oleh Allah Ta'ala dan dibangkitkan ummatan wahdah. Dia punya ciri khas kemuliaan khusus dibanding dengan kemuliaan yang tidak diberikan dengan orang yang model seperti ini. Ini alasan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menyebarkan ilmunya, untuk memberikan keteladanan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya alasan Habib Abdul Haddad kenapa kok membicarakan tentang ilmu, menyebarkan ilmu, bahkan menulis kitab-kitabnya disebar di seluruh dunia. Alasan yang kedua, waqala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Rasul bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas hatta hitanul bahr. Al khalqu, semua makhluk, kulluhum, semuanya, tidak ada pengecualian. Ameh iku apa? Laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sabda Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib
Bahkan redaksi teksnya tidak sekedar fardun, mboten, tapi faridotun. Kalau di grammar tata cara bahasa di kalam yang ahli bahasa Arab, ini ada muatan emosional yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Go wazan apa sing baligh untuk menaukidi fardu temenan. Jadi levelnya itu dibanding fardu yang lebih, ada sisi lebih. Sholat zuhur hukumnya fardu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, zakat fardu hukumnya, wajib. Tapi kewajiban menuntut ilmu lebih dari segalanya. Seseorang mau menjalankan kewajiban ibadah tertentu, berarti mengetahui tata cara dalam pelaksanaan ibadah tersebut pun menjadi kewajiban. Nah, proses pencarian kewajibannya lebih. Nah, kalau dipresentasikan dengan kewajiban yang lain, terlihat dari mana? Faridotun, sangat fardu, temenan. Nah, cara Jawa nih. Bagi siapa? Muslimin wa muslimatin, muslim maupun muslimah. Kesadaran dalam mencari ilmu lambat laun akan memudar jika kita tidak menyambungkan diri kita lewat majelis yang seperti ini. Kadang-kadang orang kesadaran thalabul ilminya umur 20. Kadang-kadang kesadaran ilmunya dia mencari ilmu umur 30, bahkan 40. Padahal di saat dia sudah akil baligh, disitulah peran dirinya melakukan kewajiban mentaati peraturan agama yang namanya thalabul ilmi. Di saat seseorang mulai akil baligh sampai durasi waktu, selama dirinya tidak melakukan taat yang namanya thalabul ilmi, di sini dia melakukan pelanggaran. Jadi di saat umur 40 dia baru baca wudu, harus kewajibannya double, kewajiban ngodoni, kan kodok kan? Sebagaimana ibadah sholat, kita kadang-kadang ada 1-2 orang yang mungkin karena lingkungan, mungkin juga karena dia belum tahu, dia sadar kalau kewajiban orang muslim itu melakukan ibadah sholat 5 waktu. Kesadaran itu muncul ketika akal balik jauh, umur 30 misalkan orang balik katakanlah umur 10 atau 11 atau 15 tahun, berarti dia sadar melakukan sholat itu umur 40 tahun, dia harus wajib mengkodoknya kan, mengkodok. Pun sama zakat misalkan, pun sama kewajiban mencari ilmu. Di saat dia sadar umur 40 baru, oh iya jebule wajib ya golek ilmu, nek ora aku dosa ngodoni. Berarti kewajiban dia double, kewajiban dia mencari ilmunya dan kewajiban dia niat kodok selama dia durasi waktu yang tidak digunakan untuk melakukan kewajiban berupa mencari ilmu pun menjadi wajib. Sama subuh kawanan, berarti wis bablas ora waktune ya gak usah sholat lagi, yuk malah tambah parah. Melakukan sholat subuhnya itu wajib, qadanya pun wajib, double kewajibannya dan lain sebagainya. Menuntut ilmu, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang luar biasa, kabar gembira dari Rasulullah. Apa salah satu manfaat faedah orang yang mencari ilmu? Al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas. Al khalqu makhluk Allah Ta'ala, mau manusia, putra maupun putri, apapun makhluk Allah Ta'ala yang berupa pohon-pohonan, matahari, rembulan, apapun yang namanya makhluk berarti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ngapain mereka? Yusalluna ala muallimin nasi, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Ta'ala bagi siapa?
ala muallimin nasi, kepada orang-orang yang mendermakan ilmunya kepada orang lain. Hatta hitanul bahar, tidak hanya sekedar semua manusia, semua makhluk Allah Ta'ala, malaikat, jin, rembulan, matahari, binatang, bahkan hitanul bahar. Apa hitanul bahar? Ikan-ikan yang ada di lautan. Ora nyandak ngitungi. Mulai laut dan ikan diciptakan Allah Ta'ala sampai digulung habis oleh Allah Ta'ala, selama dia membuat baik, memberi manfaat, mendermakan ilmunya kepada orang lain, semua makhluk Allah Ta'ala memohonkan ampun kepada Allah atas kepada orang yang mendermakan ilmunya, para guru, para kiai, para ustadz. Iki dermawan demi ilmu. Tor sing mulang ora wajib ndek dadi kiai, mboten wajib. Mboten kedah. Sing mulang kan kudune ustadz, mboten. Kita sendiri bisa mengambil kemanfaatan hadis ini dengan kita didik istri kita, dengan kita mendidik anak-anak kita pun sama, mendapatkan barokah manfaat daripada ampun Allah Ta'ala yang dimintakan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kadang-kadang iku tah penggene mau mulang tok gak tau wiridan. Ame wiridan piye nyen penggene mulang, wis diwiriti iku mau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada kesinambungan, kebaikan, satu poin kebaikan walaupun bentuknya berbeda dengan poin kebaikan yang lain, saling berkesinambungan. Tugasnya yang di ilmu yang mulang, wiridane mulang. Tugasnya orang yang punya kekayaan harta benda, orang-orang kaya, wiridane gak sakake. Wiridane apa? Sedekah. Wiridane ya umumnya wong ae maca Quran, ya sekali kumpul-kumpul membaca Al-Quran, darusan, atau membaca salawat, zikir ala kadare ba'da salat. Mungkin karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, terus disambung takbir 33 kali, yang biasa-biasa aja, ora usah dadak wah iku lho Pak kaji luar biasa wis sugih apa wiridane tapus, malah gak matching. Mendingan sedekah apa wiridane Pak apa? Sedekah. Sama Pak Camat, Pak Bupati, wiridane apa? Wiridane membuat adil di masyarakat. Orang dadak kok setelah subuh terus wiridan sampai munculnya matahari engko surah duha, berduha maca Quran. Wah, Pak Camat luar biasa. Wis Pak Camat segep wiridan. Lah kantore kepiye engko? Wiridan kok sampai jam 10 iku. Ngene apa mboten? Berbeda-beda kebaikan. Walaupun kebaikan satu kebaikan bentuknya berbeda dengan kebaikan yang lain, saling berkesinambungan. Inilah agama. Jadi porsi atau suasana kebaikan itu akan nyambung dengan suasana kebaikan yang lain. Ya kalau kula jenengan iki ngukur kalih kula napa kita muhasabah, introspeksi diri sendiri. Wong biasa yang ibadahi cara wong biasa, jenengan wong ibadahi bengi tahajud 1000 rakaat yo jeblok. Ya biasa-biasa mawon, ya Allah, muga-muga jenengan nanti malam membangunkan diriku, aku kepengin ya Allah tahajud. Ya sesekali syukur-syukur iso continue, ya berusaha. Nguyu wiridan ala kadari istighfar, kita mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita biar jadi orang yang saleh dan salihah, berguna dan ya ala kadari. Orang pas-pasan kekayaan kita paling 1 bulan berapa, 1 minggu berapa, ya sedekah ya ala kadari. Ora kok wis pokoke aku kan loman tak weno kabeh, nanti makan apa kita? Nah, ngoten niku begini, harus profesional dalam napa menata hidup kita. Sing penting ana sedekahe. Urusan nominal tergantung kekuatan masing-masing. Sing penting deres Qur'ane. Urusan pirang ayat atau sedikit banyaknya ayat kita baca tergantung kekuatan.
ngatasi maca Qur'an halibata urung matek aku pokoknya engko bengi selama 1 minggu ini saya akan menghatam Al-Qur'an. Ya ora dadi malah. Sebagai ibu rumah tangga apa wiridane? Taat kepada suami dan membuat keluarga sing enak. Wah, aku kepengen taat, kepengen gawe bunga suami dan anak-anakku. Apa? Aku sesuk arep masak pecel karo tempe sing enak. Iku taat mon. Ngluwahi wong wiridan 1 malam suntuk. Ngoten niku. Dadi yang enak hidup ini. Ini adalah salah satu etika kita bagaimana sebagai hamba Allah Ta'ala menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai jalur bidangnya masing-masing, tuntunan syariat daripada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nikmat, ora usah batek-batek wong urip niku. Sing nikmat. Kita disuruh agama untuk selalu apa? Bangga dengan apa yang kita punya. Kita harus selalu berbahagia, ojo sedih-sedih. Yo sedih sing sifate sing umum wajar-wajar mawon. Ya Allah, aku kok sesok bulan depan iki wis akhir bulan, sesok wayahe bayar SPP misalnya. Ya Allah, mung seputar-seputar niku mawon. Ora usah dadak ya Allah piye carane ya aku kepengin dadi presiden. Lah, mboten. Piye aku kepengin dadi Pak Camat, mboten sampun biasa-biasa mawon. Sesuai kemampuan kita. Ini Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan. Jadi agama mengajarkan untuk kita selalu berbahagia, berbangga dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ngoten niku Allah Taala napa ndawuhaken teng Al-Qur'an, "Qul," katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bifadlillah, sebab adanya fadl Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, wa birahmatihi, dengan sebab rahmat Allah Ta'ala, fabidzalika, dengan 2 hal tersebut, falyafrahu, ayo berbahagialah. Jangan sampai kita membatasi diri sendiri atas rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang awak dhewe mumet iku kita nggak sadar bahwasanya kita ini dalam posisi koyok membatasi rahmat Gusti Allah. Pada rahmat Allah Ta'ala ar-rahmah al-wasi'ah, rahmat Allah Ta'ala itu disebar teng pundi papan tanpa terkecuali. Mulane kita tidak boleh menyepelekan apapun itu bentuk apa perilaku kebaikan misalkan, nggak boleh. Misalnya sekecil apapun kebaikan jangan kau remehkan. Bisa jadi di situ adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama di saat ada perilaku yang tidak baik, walah terima ngene tok kok mosok gak oleh, nginceng sidik kok mosok gak oleh misalnya. Oh, bisa jadi walaupun sepele nginceng sidik, di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita njaluk pitulung pertolongan Allah Ta'ala agar kita setiap langkah kita, setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengarkan, setiap yang kita langkahkan kaki kita, muga-muga ini termasuk bentuk masuk di rahmati Gusti Allah Ta'ala. Kita berbahagia, berbahagia yang paling tinggi, berbahagia atas wujudnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Karena kebaikan, semua kebaikan bersumber dari Kanjeng Rasul Muhammad. Kanjeng Rasul yang mengenalkan ini halal, ini haram. Kanjeng Rasul yang menerangkan ini baik, ini tidak baik. Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kenapa kita harus berbangga-bangga kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi adalah sumber kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengenalkan kita mengasihi sesama, yang mengenalkan kita mengasihi fuqara wal masakin. Kadang-kadang ada oknum yang menggelitik dalam telinga kita, ngopo toh kok kita harus, kadang-kadang kita mengadakan acara besar yang di situ mungkin khataman Al-Qur'an, yang di situ mungkin membacakan sejarah Rasul, kok ra eman-eman
ngasek berapa ratus juta hanya sekedar mengono tok mbok nggih bantu fuqara wal masakin. Lah ini kadang-kadang ketoke kaya bener ketoke. Padahal di sisi yang lain kebenaran yang dilontarkan mereka, kebenaran kita mau mengasihi anak yatim, informasi itu dari siapa? Dari sumber kebaikan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memegang kanjeng Nabi Muhammad dalam arti memegang prinsip mahabbah, cinta, serta sedikit-sedikit kita meneladani kanjeng Rasul, maka apapun yang kita kerjakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berdampak kebaikan. Karena kanjeng Nabi sumber kebaikan. Rumusnya ngaten niku. Nah, ini salah satu manfaat kenapa Habib Abdullah bin Al-Haddad, kenapa beliau sampai menyusun kitab, sampai dibicarakan di sini tentang etika, bagaimana tata cara ibadah Allah Ta'ala dengan baik, bagaimana meneladani orang-orang saleh lewat sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan baik. Ini karena beliau kepengen beliau mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala berupa dapat ampunan dari permintaan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pun bisa kita tiru. Mudah-mudahan kita diberikan yang seperti ini, amin amin ya rabbal alamin. Jadi awake dhewe niat ngelingno wong keapian sama di saat kita niat memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu kebaikan, tata cara ibadah, keteladanan kebaikan, di saat itu pula semua makhluk Allah Ta'ala memintakan ampun kepada dirinya atas kekhilafan-kekhilafan yang ada. Jadi cara anune istighfare guru atau para kiai karo Pak Ustad nggih mulang niki. Bodho karo maca astagfirullahal azim, kan ngoten to. Penak wis. Mugi-mugi kita sedaya termasuk pencinta ilmu, keluarga kita keluarga yang cinta ilmu, khususnya ilmu agama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya Habib Abdul Haddad juga menyitir dari hadis Kanjeng Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalihi wa la yastati'u ahadun ayyanfa'a khalqallahi bimisli da'watihim ila babillahi bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wat ta'ati wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi wa tabshirihim bi rahmatihi wa tahdhirihim min sakhatihi alwaqi' bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqin. Kanjeng Nabi bersabda, al khalqu kulluhum iyadullah. Semua makhluk Allah Ta'ala, semua tanpa terkecuali, kulluhum, keseluruhannya, iyadullah, iku tanggung jawab Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala itu tanggung jawab Allah Ta'ala. Kula panjenengan niki di dalam tanggung jawab Allah Ta'ala. Tanggung jawab rizkinya suci tanggung, tanggung jawab apa, kesehatan, keamanan, semua tanggung jawab Allah Ta'ala. Kalau di dalam sebuah hadis diriwayatkan, ketika manusia berupa sperma nutfah dan di dalam kandungan seorang ibu, mulanya ana istilah teng Jawa napa nika 4 bulan 7 bulan. Ketika itu Allah Ta'ala meniupkan ruh kepada janin tersebut, ngene apa mboten? Janin tersebut. Lantas Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mencatat kapan ajalnya tiba, bejo cilokone, napa malih, rizkinya, semuanya dicatat. Makanya ajaran orang-orang dulu di saat pada bulan yang sudah roh ditentukan, ditiupkan, mitoni nih kok, istilah mitoni, terus ngumpulno tonggo-tonggo berdoa, saking kepengen ben anake ayu ana sing maca surat Maryam, cek anake ganteng maca surat Yusuf, ngene mboten? Punya harapan kepada Allah Ta'ala. Apa intinya? Ya Allah, catatlah daripada
ajal, rizki, bejo cilokone engkau catat kepada anakku di dalam rahimku ini, engkau catat sing api-api tok ya Allah, tulis qada qadarmu terhadap janinku ini berupa kebaikan-kebaikan dari dirimu ya Allah. Ngaten niku. Iku tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah taala. Nek ningali dawuh niki, janjane kula panjenengan ora usah kuwatir sesuk mangan napa niku mboten usah kuwatir. Dalam sisi napa kepercayaan nggih akidah. Tapi karena agama ini juga ana sing jenenge syariat, ikhtiar. Oh, nek kepengin sesuk madang, nek kepengin untuk bayaran yo kerja rumiyin. Lah ngoten. Niki ikhtiar. Oh, lagi gerah, lagi sakit. Nek kepengin waras, ikhtiare disyariatno yo berobat dhisik. Walaupun kita yakin pekerjaan, walaupun kita yakin berobat ini tidak menentukan engkau mari napa boten. Yang menentukan sehat atau tidaknya Allah yang menentukan. Cuman kula jenengan ikhtiar bentuk ibadah kepada Allah taala. Nek awakmu lagi lara, awakmu iso ngibadah lho. Berupa apa? Berobat. Dengan harapan dengan berobat iki ya Allah, muga-muga panjenengan paring sehat. Sama ya Allah, di saat kita rezeki, mungkin sebagian di kampung menggayung nopo sepeda, ibu-ibu nek teng kampung-kampung teng peken, kita ndak tahu sing digawa ya padha. Hari ini juga sama, sing lagi nopo jual ketela, lagi panen telo, nopo panen pisang, sama tiap hari sayur-sayuran macam-macam. Menggayung sepeda ba'da subuh, kita ndak tahu sing penting ikhtiar, nggak ngerti kok tekan pasar iku payu napa mboten. Nggih napa mboten? Walaupun dalam pikir kita akan mesti langganan. Nek tekan pasar bisa jadi langganan ini lagi loro gak bisa berangkat. Ini Allah yang menentukan. Agama menyentuh dari kesadaran kita bahwa semua adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Al khalqu kulluhum iyalullah. Lantas Kanjeng Nabi dawuh wa habbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Hal-hal yang paling dicintai Allah taala adalah siapapun yang memberi manfaat kepada hal sing tanggung jawab Gusti Allah. Ini sama dengan dawuh Kanjeng Nabi an khairun nas anfa'uhum linnas. Api-api wong, manusia yang paling top adalah dirinya yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala rezeki berupa ilmu, harta benda atau apapun tanggung jawab amanah dari Allah Ta'ala yang membuat kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita diberi kesehatan sempurna, diberi iman Islam sampai ajal tiba, dan kita semua berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama keluarga kita, bersama handitulan kita di surga, kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan family kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Ala hadhihi niyah wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu, kama an'amta 'alaina bil islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta 'alaina bil umri fabarik lana fihi bihaqqi rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.